Oke, apa itu déjà vu? Déjà vu adalah perasaan bahwa apa yang kita alami sekarang pernah terjadi di masa lampau begitu. Jadi kita ke suatu tempat kemudian kita merasa saya kok pernah mengalami ini ya di kapan, tapi padahal kita baru pertama kali ke tempat itu. Kira-kira itu déjà vu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas kontekstual materi sistem reproduksi. Dalam hal ini adalah pewarisan sifat ya, materi biologi SMA. Penjelasan déjà vu. Ini sangat menarik ya dibahas di kelas. Ternyata déjà vu ada hubungannya sama biologi, kira-kira begitu. Oke, apa itu déjà vu? Déjà vu adalah perasaan bahwa apa yang kita alami sekarang pernah terjadi di masa lampau begitu. Jadi kita ke suatu tempat kemudian kita merasa saya kok pernah mengalami ini ya di kapan, tapi padahal kita baru pertama kali ke tempat itu. Kira-kira itu déjà vu ya. Kemudian kita masuk ke materi reproduksi ya. Reproduksi itu berawal dari perkawinan. Perkawinan ini adalah pertemuan alat kelamin antara laki-laki atau jantan dan perempuan betina. Nah, perkawinan ini kalau manusia didahului oleh pernikahan, kira-kira begitu. Nah, setelah terjadi perkawinan maka terjadi pembuahan. Pembuahan sendiri berbeda ya, tapi berawal dari pertemuan alat kelamin, akhirnya terjadilah pertemuan sel kelamin jantan atau laki-laki, dalam hal ini sperma, dan sel kelamin betina atau perempuan, dalam hal ini adalah ovum atau sel telur. Nah, pertemuan sperma dan sel telur ovum ini membawa informasi genetik ya. Apa saja yang dibawa oleh sel kelamin ini? Pertama adalah sifat, atau dalam hal ini pewarisan sifat. Maka tidak heran ya ketika ada orang tua mungkin pintar, anaknya juga pintar. Tapi tergantung lagi sama faktor lingkungan ya, enggak selalu begitu. Kalau orang tuanya pintar tapi anaknya malas belajar ya mungkin sulit juga pintar, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah insting. Dan yang ketiga adalah memori atau ingatan berupa informasi, ini juga ternyata dibawa oleh sel kelamin. Nah, memori dan déjà vu, bagaimana penjelasannya? Jadi bagaimana itu bisa terjadi kira-kira ya? Kok bisa déjà vu itu terjadi? Itu kaitannya dengan dampak dari pertemuan sel kelamin jantan dan betina tadi. Pertama, orang tua kita sebagai awal dari bibit kita terbentuk itu memiliki sel kelamin, sperma dan ovum yang membawa informasi genetis ya, yang itu akan diturunkan pada diri kita. Nah, orang tua kita itu pasti pernah berkelana ke suatu tempat, anggaplah ke telaga A begitu. Entah orang tua kita itu bapak ibu kita, mungkin juga kakek nenek kita, mungkin juga buyut kita, bisa jadi ya. Siapapun itu orang tua kita mungkin pernah ke telaga A. Kemudian itu disimpan sebagai ingatan-ingatan atau memori, dan hal itu tersimpan dalam gen sel kelamin orang tua kita. Nah, ketika sel kelamin ini bertemu kemudian membentuk terjadi pembelahan sel, akhirnya membentuk janin dan menjadi diri kita. Informasi kejadian-kejadian di masa lampau yang dialami oleh orang tua kita akhirnya pun juga diturunkan kepada kita. Jadi déjà vu ini begini. Kalau orang tua kita pernah ke telaga A, misalkan 20 tahun yang lalu, kemudian sel kelamin tersebut membawa ingatan itu dan menjadi diri kita yang sekarang. Ketika kita sebagai keturunan orang yang pernah ke telaga A datang ke telaga A untuk pertama kali, maka kita akan merasa
pernah mengalami itu. Wajar saja, itu adalah warisan ingatan, kira-kira begitu. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.